Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertemu dengan salah seorang musuh bebuyutannya yang sangat memusuhi Nabi, tidak suka sama Nabi. Nabi dia tanya sama Nabi tentang Al-Quran. Dia bilang, dia tantang Nabi, mana itu yang kau katakan bahwasanya redaksinya begitu indah. Ayo baca depan saya. Nabi baca di hadapannya firman Allah yang sering kita dengar. Ini laki-laki kalau sholat Jumat sering dengar di khutbah yang kedua. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Nabi bacanya itu. Dia bilang ulangi lagi, Nabi ulangi lagi. Dia bilang ulangi lagi sampai 3 kali. Terus dia bilang, ini susunan yang begitu indah, tidak pernah saya temukan di syair-syair sebelumnya. Dan ini pasti bukan syair. Langsung dia bilang apa? Ini musuh banget sama Nabi. Gara-gara dengar itu Al-Quran, langsung dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini mulia. Dan Allah katakan innahu laqur'anun karim. Itu Quran mulia. Maka tidak ada orang yang hidup bersama Al-Quran kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hadirkan aneka kemuliaan demi kemuliaan. Tidak ada orang yang bersama Al-Quran kecuali Allah cukupkan kebutuhan hidupnya. Harus yakini. Iya. Kan kadang-kadang orang suka nanya, anaknya ditaruh di mana? Taruh di pesantren. Nanti ngapain habis di pesantren? Itu kan ucapan-ucapan orang yang untuk mengkerdilkan orang-orang yang masuk pesantren. Padahal itu anak masuk pesantren, dia belajar Al-Quran, dia memuliakan Al-Quran, dan dia akan dimuliakan oleh Al-Quran. Dan ketika Al-Quran memuliakannya, tidak hanya sekedar memuliakan dia, tapi memuliakan orang tuanya. Karena setiap anaknya itu baca Al-Quran, orang tuanya dapat pahala, karena orang tuanya ad-dal alal khairi kafa'ili. Orang yang menganjurkan kepada nilai kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu sendiri. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah tidak punya masa lagi untuk menghafal Quran, setidaknya kita punya usaha. Ada salah satu, 2 anak kita yang kita jadikan penghafal Quran. Kalau ternyata anak-anak kita sudah besar, sudah tidak bisa lagi kita arahkan lagi untuk menghafal Quran, setidaknya cucu kita harus kita siapkan sebagai penghafal Quran, sebagai bekal kebaikan buat kita di akhirat. Kalau tidak ada, masih bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Ikut berkontribusi kepada rumah-rumah Quran. Di mana ada rumah Quran, kita ikut bantu, kita dapat pahala. Punya kelebihan dana, kita jadi wali asuh, orang tua asuh anak-anak penghafal Quran. Ada program wakaf Quran, kita ikut berapapun Quran yang mau kita ikut dengan harapan ini Quran nanti setelah dicetak, disebarkan, dipakai dan dibaca oleh anak-anak penghafal Quran, dan selama mereka membaca itu pahala yang mengalir terus-menerus, tak berkesudahan. Kita sering baca doa kan, Allahumma arhamna bil Quran. Kita bilang, ya Allah, turunkanlah kasih sayangmu yang begitu indah dengan berkat Al-Quran. Tapi doa tidak sekedar hanya doa, tanpa kita melakukan usaha. Kalau kita berdoa, kita bilang Allahumma arhamna bil Quran, lalu kita tidak dekat dengan Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, lalu bagaimana doa itu akan diijabahi? Kita berteriak dengan begitu kencang Allahumma arhamna bil Quran, tetapi Quran jarang kita pegang, jarang kita tadabburi, jarang kita tafahumi, jarang sekali kita tafakkuri dalam Al-Quran tersebut. Lalu bagaimana Allahumma arhamna Quran terwujud? Kita bilang waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai imam. Sebagai imam dari Quran di depan kita, bari senantiasa kita pegang dan kita membacanya. Bukan berada di belakang kita. Kalau berada di depan kita, nanti Al-Quran yang akan menuntun kita, menggiring kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nur. Kita berharap dengan Quran itu jadi cahaya kita di alam barzah. Tempat yang begitu gelap, yang begitu sempit, menjadi terang benderang. Dengan segala macam bentuk kemewahan dan fasilitas. Bibarkatil Quran. Dengan keberkahan Al-Quran. Wahudan.
jadi petunjuk. Orang yang bersama Al-Quran, Allah akan berikan petunjuk buat dia. Karena petunjuk itu mutlak hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk menjemput petunjuk, membersamai diri kita dengan Al-Quran. Warahmah. Suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, suatu masyarakat, jika mereka ingin rahmat Allah turun, salah satu caranya, negeri tersebut, kampung tersebut, desa tersebut, masyarakat tersebut, jangan jauh dari Al-Quran. Tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Firman Allah yang orang suka baca berulang-ulang tapi tidak pernah bosan. Ya, orang yang suka baca buku cerita, dia baca 2 kali udah dilepas, dia nggak mau baca lagi. Al-Quran, orang baca berkali-kali, berulang-ulang, tidak bosan-bosan. Mukjizat Al-Quran. Syekh Abdullah Darras, salah seorang ulama Al-Azhar, dia mengatakan Al-Quran itu bagaikan intan permata yang engkau letakkan di mana saja, dia akan memantulkan cahaya dari segala macam bentuk penjuru. Dia akan melahirkan segala macam bentuk keindahannya. Maksudnya apa? Al-Quran diturunkan, dimasukkan dan diturunkan, dihadirkan oleh pakar ekonomi. Al-Quran berbicara tentang ekonomi di situ. Diturunkan kepada orang yang ahli peradaban, Al-Quran berbicara tentang peradaban. Diturunkan, dimasukkan kepada orang-orang yang ahli hukum, di Al-Quran lebih dari 300 ayat berbicara tentang hukum. Dimasukkan kepada para ahli sejarah, Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Mau bicara tentang apa? Semua ada pada Al-Quran. Dia menjadi way of life, jalan hidup. Maka umat muslimin jika ingin jalan hidupnya baik, jangan pernah lepas dari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran.